Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. Tadi pada waktu awal Ibu Lydia mengundang kita untuk bernyanyi, beliau katakan, mari opa oma kita berdiri. Opa oma mari kita berdiri. Saya sempat nengok ke kiri, saya lihat pendeta saya berdiri nggak nih? Pak Kasan, pendeta Kasan, berdiri. Berarti Pak Kasan sudah opa. Tadinya saya tadi mau berdiri jangan, tadi opa oma gitu. Tapi di hati saya bilang, kamu tuh calon opa. Oh iya. Saya lupa bahwa saya calon opa juga ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebetulnya saya kurang pantas berdiri di sini. Langsung respon deh. Kenapa? Begini Bu. Saya tanya tadi, Pak Haris usia berapa? April ini 76. April ini 76 Pak. Ibu berapa Ibu? 3 tahun lebih muda dari saya, 73. Lalu saya lihat lagi banyak yang putih-putih rambut. Banyak yang sudah bergelombang pipinya. Alias longsor. Ini pasti orang istimewa. Kalau istimewa kenceng kan? Pasti orang yang panjang tahun-tahun usia dan pengalamannya. Itu Bu yang membuat saya menjadi kurang pede kalau berbicara kepada senior-senior saya dalam usia dan pengalaman. Mohon apa yang saya sampaikan bukan bermaksud mengajari. Ya, saya lihat juga di sini ibu-ibu usin, orangnya dia lagi. Jadi kalau mau ngomong kesetiaan, mereka adalah contoh yang tepat untuk kita bicara soal kesetiaan. Bukan kesetiaan kepada gereja, bukan kesetiaan kepada sinode, apalagi kesetiaan kepada namanya manusia. Kalau ibu-ibu setianya pada manusia, ibu-ibu pasti kecewa. Hamba-hamba Tuhan seperti Pak Kasan dan saya pun bisa melakukan kekeliruan. Jangan pernah berharap kepada kami. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kecewa suatu ketika nanti. Makanya saya lihat Ibu Pendeta Welly, orang yang mengurus waski di tempat ini. Orangnya dia lagi. Jadi Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi bukan bermaksud mengajari. Bukan. Tetapi ingin membawa terus kesadaran kita. Kesadaran apa? Mari kita dengar membaca firman Tuhan. Terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Ibu Lydia akan membacakan buat kita. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau MC suaranya bagus ya. Bu, boleh sekali lagi Bu. Orang yang belakang minta Ibu ngomong lagi. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kasih Bu. Amin. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kata tawar itu menunjuk kepada satu keadaan yang kebal gitu.
kebal. Udah gak ada rasa. Kami tidak tawar hati. Kami tidak kebal. Kami sadar. Kami tidak imun. Kami sadar, kami tahu. Nah gitu maksudnya. Sebab itu kami tahu diri. Sebab itu kami tahu kondisi. Sebetulnya kata tawar menunjuk itu. Jadi Bapak Ibu, lalu dituliskan kalimatnya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah makin merosot itu suatu kepastian. Makanya tadi saya hampir gak mau berdiri, MC bilang om dan oma dan opa. Tapi calon opa juga. Pasti makin merosot. Tubuh lahiriah kita, manusia lahiriah kita, pasti satu ketika terus akan merosot. Merosot itu artinya berkurang fungsinya. Dan lebih dalam lagi kata itu menuju kepada semakin rusak. Metabolisme tubuh kita makin hari makin berkurang fungsinya. Pasti. Dulu waktu muda, Om Aris pasti ingatkan dulu waktu muda jalannya gagah. Jalannya gagah. Tapi makin hari, makin bertambah usia, jalannya bisa berbeda. Yang paling tahu Ibu Aris tentunya perubahan jalannya Om Aris. Dulu kalau kita masih muda, setel AC ya 20, 19 derajat, kuat. Sekarang 27 anget aja pakai kaos kaki. Pakai jaket, dingin. Saya ingat ya, saya senang untuk naik gunung itu. Saya senang banget ya. Sampai hari ini pun kalau nanti ada pelayanan ke sana saya juga mau tuh. Ya, dulu kalau naik gunung, waduh indah banget. Apalagi hujan, kita buka baju malah enak hujan di gunung tuh asik gitu. Sekarang itu mandi pagi aja air dingin bisa menggigil. Jadi Bapak Ibu dan saya diminta untuk sadar, tahu diri. Imun. Jangan tidak tahu, jangan tidak sadar, jangan tawar, jangan tidak tawar. Hebatnya manusia segitu aja. Segitu aja. Ya kita mendengar kabar sukacita ya dari ibunda dari Ibu Ria. Ya, ibunda dari Ibu Ria berpulang, Ibu Tante Melan. Kenapa saya katakan sukacita? Karena saya sering melihat ibu ini rajin beribadah dan anak-anaknya pun ada baik adanya. Semakin merosot, berkurang fungsinya, rusak. Jadi Bapak, Ibu dan saya diminta untuk mengerti, memahami dan menerima. Tubuh kita yang namanya lahiriah ini pasti akan merosot. Pasti akan berkurang fungsi. Pasti akan rusak. Tetapi kalau orang tidak tahu diri, orang yang tawar hati, dia tahu keadaan tubuhnya makin lama makin merosot. Tapi dia tidak persiapan untuk manusia yang kedua ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki dua jenis manusia di dalam hidup kita. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Dan kedua bagian ini adalah bagian integral atau bagian yang tidak bisa dipisahkan. Menyatu. Tapi satu ketika dua bagian manusia ini akan dipisahkan. Hari ini masih menyatu nih. Yang namanya lahiriah seperti ini. Tubuh daging ini.
manusia batinnya itu jiwa dan roh ini masih menyatu, masih ada, masih bersatu yang namanya manusia. Tetapi satu ketika pasti terjadi pemisahan antara yang manusia yang lahiria dan manusia yang batinnya. Yang manusia lahiria akan menurun, rusak dan berkalang tanah, mati. Tetapi bagaimana manusia batinnya? Jadi Bapak Ibu yang hari ini tinggal di Pondok Indah, tidak bisa lolos dari kalimat ini. Yang tinggal di Pantai Indah Kapuk 2, enggak lolos juga dari kalimat ini. Maaf Bapak, yang tinggal di Bandengan Utara juga kena, enggak bisa lolos. Artinya apa? Tidak ada satu manusia pun, sekaya apapun, sehebat apapun, seterkenal apapun, bisa lolos dari kalimat ini. Semua kita sedang berdiri mengantri, mengakhiri hari sisa hidup kita. Dan saya ingin simpulkan bahwa tubuh manusia lahiriah kita ini punya expired date. Punya masa waktu. Dan mengerikan adalah kita tidak tahu kapan expired date itu. Kalau ibu-ibu suka rewel ya, coba nak beli ini, lihat dulu expired date-nya. Nggak mau bukan? Kalau yang udah expired kita konsumsi. Manusia juga punya expired date-nya. Sayangnya nggak tertera. Coba saja kalau expired date manusia ada di leher dia gitu ya. Expired date. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kita punya expired date. Pasti. Absolut. Jadi kalau kita tahu tubuh ini makin merosot, berkurang fungsinya, dan akhirnya rusak. Kita harus memastikan manusia batinnya kita diperbarui. Kenapa? Kalau tidak, celaka 12,5. Celaka luar biasa. Tubuh lahiriah makin merosot, berkurang fungsinya, dan akhirnya rusak. Tubuh manusia batinianya tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Ini celaka luar biasa sekali. Misalnya ada ibu-ibu yang dikenal cerewet misalnya. Di dalam keluarga besar nggak ada ibu-ibu secerewet seperti ini. Rasanya kalau di rating begitu ya. Ibu ini cerewetnya paling cerewet si Asia Tenggara misalnya. Wah, nggak ada ibu cerewet seperti ini. Wah, luar biasa. Sampai tidur pun dia ngoceh gitu. Jadi se-Asia Tenggara. Nah, kalau manusia lahiriahnya semakin merosot, pertumbuhan manusia batininya tidak diperbarui, kan bahaya. Saya tidak katakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa cerewet itu salah. Tidak. Ya kadang-kadang bapaknya juga sih nggak mau dikasih tahu ya. Kalau bapak-bapak dikasih tahu ibu sekali, Pak jangan begini, coba dilakukan. Nggak ngomong 2 kali bukan? Kenapa ibu-ibu? Saya bukan sedang membela ibu-ibu ya. Coba kalau bapak lakukan, Pak jangan begini ya. Udah bapaknya lakukan, nggak akan 2 kali. Tapi kenapa ibu berulang-ulang, bapaknya nggak dengar. Sama dengan anak-anak. Anak-anak kalau nggak dengar nasihat papa mamanya, dikasih tahu lagi nak. Dia nggak bikin lagi nih, dikasih tahu lagi nak jangan begini ya. Jadi berulang-ulang dikasih tahu itu dianggap sebagai cerewet. Sebenarnya orang tua itu memberi perhatian pada anak-anak. Mengerikan kalau sampai orang tua kalau nggak mau ngomong lagi sama anak. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana keadaan manusia batiniahmu hari ini. Bagaimana keadaan manusia batiniah kita hari ini. Apakah benar diperbarui?
yang dulunya kita sulit mengasihi, kita sulit mengampuni. Coba lihat saat ini, ada pergerakan enggak? Ada perubahan enggak? Ada dibarui enggak? Dulu kalau kita mudah tersinggung, kita nggak bisa terima orang-orang berkata kurang baik terhadap kita. Kita terganggu di sini, kita mulai panas di sini. Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Apakah ada perubahan? Atau makin hitam warnanya? Bapak Ibu nggak bisa terima kalau orang berkata yang tidak benar terhadap kita. Kita nggak bisa menerima ketika orang mempersekusi, memfitnah kita dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kita bereaksi. Di tengah keluarga besar, kita mungkin dipandang sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai saudara yang kecil karena mungkin ekonominya kurang. Mungkin secara ekonomi kita kecil dibanding dengan yang lain. Kau mulai luka di sini. Kau mulai menyimpan di sini. Satu kali kelak kalau aku kaya, aku lawan kamu. Satu kelak kalau aku punya, aku kaya. Lihat saja, itu dulu. Bagaimana dengan hari ini? Hubungan antara mertua dan menantu. Dulu mungkin panas. Tidak harmonis. Menantu sering membuat ulah, mengganggu harmoni keluarga besar. Kau tidak bisa terima. Lalu kau mengatakan kepada anakmu, nah salah pilih jodoh. Suamimu tuh merusak keluarga kita. Istrimu tuh merusak relasi antara orang tua dan kamu. Kita sering terluka dengan perlakuan orang lain yang menurut kita tidak adil, tidak sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Kalau Bapak Ibu hari ini masih memiliki rasa ketidaksukaan, relasi yang tidak harmoni dengan keluarga, tidak bisa menerima perlakuan orang lain, berbahaya. Saya katakan berbahaya. Tubuh kita yang hari ini kita dandan begitu rupa, sebetulnya ini hanya pinjaman. Yang melekat pada kita hari ini semua pinjaman. Ya. Coba Bapak Ibu lagi naik mobil, lalu mobil itu ada statusnya pinjaman. Bapak Ibu rasanya tidak bisa sombong, bukan pinjaman. Pinjaman. Yang satu ketika harus dipulangkan. Bukan milik kita. Tubuh ini juga pinjaman. Tapi ada orang sombong angkuh luar biasa loh. Dengan tubuh yang cantik. Dengan paras yang rupawan. Ada loh. Dia dengan cantik parasnya dia memperdaya laki-laki. Dengan rupawan wajahnya dia memperdayakan perempuan. Ada loh yang begitu. Ada. Dia merasa dia punya daya tarik tertentu. Dia gunakan itu untuk memperdaya orang lain. Padahal dia tidak tahu. Semua ini pinjaman. Yang satu kelak pemiliknya akan minta pengembalian. Jadi saudaraku, marilah jangan sampai kita jadi tawar. Jangan sampai kita jadi tidak tahu diri. Jangan sampai kita jadi imun, kebal, tidak lagi dapat sadar. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini maupun pertemuan di ibadah-ibadah yang lain adalah untuk satu ini. Ibadah yang kita selenggarakan di GSK Rehoboth Pluit dalam tengah minggu seperti hari ini maupun dalam ibadah-ibadah seremonial hari Minggu, fungsi satu-satunya adalah untuk ini. Apa itu? Dibarui manusia batiniahnya. Sebab kalau tidak terjadi pembaruan dalam manusia batiniah, maka kita sia-sia. Betul Ibu, kita sia-sia.
Kalau setiap hari nggak ada pergerakan pertumbuhan, wah sayang. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nggak tidak bersalah dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Nggak bersalah. Perkataannya benar, kelakuannya benar. 1 tahun, bisa nggak? Nggak bisa ya. Langsung begini. Kan 365 Pak, aduh. Susah. Baiklah, saya turunkan 1 bulan. Ngomong yang benar, nggak berdusta, nggak fitnah, nggak kasar, nggak melukai, perbuatannya menenangkan orang, perbuatannya itu memberkati orang. 1 bulan nggak bisa salah, bisa nggak? Susah juga, susah juga. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak mau ngapain? Baiklah, 1 hari jangan bikin salah. 1 hari begitu bangun pagi mau ngomel, ingat, ya Tuhan, mesti dibarui. Pagi-pagi lulus, beres, siangnya ketemu musuh, lewat di mall di depan kita masuk ke mall ketemu dia. Kita nggak mau lihat muka dia. Terbayang bagaimana dia menyakitiku. Terbayang bagaimana kata kalimatnya melukai perasaanku. Buang muka. Wajah muka satu-satunya jadi dibuang Pak Aris. Kita nggak punya muka lain, cuma ini doang. Dibuang mukanya, alias nggak mau lihat itu. Gagal lagi. Jadi bisa 24 jam tidak salah dalam perkataan, tidak salah dalam perbuatan, kudus dalam pikiran, 24 jam bisa? Mulai ragu-ragu lagi. Tadi yes, tapi kenapa jadi ragu-ragu lagi? Baiklah, jangan 24 jam, 1 jam. 60 menit dijaga. Begitu bangun pagi dijaga. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Terus. Tadi pagi doa pagi kan? Doa pagi. Terus dijaga. Menantu belum bangun, masih bangunnya biasa siang. Di sini udah ngomel tadinya biasa kan naksar mantu kurang diajar. Nih papa mamanya kayak begini nih ngajar. Tapi begitu mau dibarui, begitu mau bicara seperti itu, mau ada pikiran begitu, Tuhan salibkan dia. Yang disalibkan itu adalah daging kita, bukan daging orang lain. Bapak Ibu kan sering kan kalau ketemu orang lagi begini kan, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang-orang Pentakosta seperti kita, kadang-kadang kelewatan juga ya. Kelewatannya begini nih. Aku ikat kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Diikat kuasa kegelapan. Aku hancurkan. Wah. Aku patahkan. Dan aku usir. Kasihan kan? Udah diikat dan dihancurkan selalu keluar. Mana bisa? Ya. Yang dihancurkan itu kita. Yang diikat dagingnya itu daging kita. Nafsu, kemarahan, dengki. Itu kita, bukan orang lain. Bapak Ibu tidak punya kepentingan GSKI Rehoboth Pluit ini agar supaya kita semua termasuk pembicaranya dibarui. Kita nggak punya kepentingan lain. Kita nggak mimpi punya jemaat yang ribuan, tidak. Kalau Tuhan berikan juga percaya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak pun ini harus jalan proses ini. Nah ibu-ibu bapak-bapak yang setia seperti ini cukup. Tapi harus masuk proses ini. Kalau tidak, apa artinya ribuan orang masuk dalam kegelapan abadi? Buat apa? Mendingan kita 10, 20, 100, 200 orang. Tapi semuanya masuk dalam kerajaan surga. Itu kerinduan kita. Nah Bapak Ibu dan saya perhatikan. Namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Artinya setiap hari ada pembaruan yang Tuhan sediakan. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara ketika engkau melakukan kesalahan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara dalam hati nuranimu ketika engkau melakukan kekeliruan. Kalau engkau melakukan kekeliruan lalu kau tidak mendengar di suatu hati nuranimu, teguran itu berbahaya. Jadi ketika engkau tidak pernah ditegur hati nuranimu, cirinya tahu nggak Bapak? Dia merasa paling benar.
Dia merasa paling benar. Dan orang-orang demikian tidak lagi bisa mendengar suara. Percayalah. Bahkan sekalipun engkau benar, lalu engkau disalahkan, kau terima dengan tulus. Tuhan, terima kasih. Tidak mungkin Tuhan tidak bicara. Tidak mungkin Tuhan pandang kau bodoh ketika engkau tidak melawan orang yang melukaimu. Enggak mungkin. Tuhan pasti membelamu. Membela dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Sering sekali kita gatal, enggak sabaran. Ini salah, Pak. Ini salah. Mesti begini, mesti begitu. Kalau Bapak enggak begini-begitu, ini begini-begitu, Pak. Cara kita. Tapi biarkanlah kita serahkan segala sesuatunya berlangsung dengan caranya Tuhan. Bagaimana caranya? Duduk banyak diam di kaki Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti Tuhan berbicara. Gak mungkin Tuhan tidak berbicara. Tuhan pasti berbicara. Dan itu proses dibarui dari sehari ke sehari. Sedang berlangsung. Inilah keindahan menjadi miliknya Tuhan. Bapak dan Ibu saya, kita semua, kalau Bapak Ibu dan saya merasa miliknya Tuhan. Coba cek keadaan kita hari ini, saat ini. Jujurlah, terbukalah. Bahwa semuanya di hadapan Tuhan. Masih adakah kejahatan yang masih tersisa? Masih adakah kejahatan, kecemaran, ketidakkudusan yang masih tersisa? Kita hidup tidak lebih dari 100 tahun. Dan 70-80 tahun sudah jarang. Dan masa-masa itu adalah masa-masa emas. Masa persiapan. Ini kalau Tante Melan bisa cerita gitu ya. Dia mungkin bilang, asik di sana. Asik. Ternyata yang selama ini dikhotbahkan benar loh. Benar loh. Rumput hijau padang. Bersih. Tante Melan bisa cerita, dia cerita. Jangan salah ya. Jangan salah. Kau dilukai gak apa-apa. Jadi ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau engkau dilukai dengan cara apapun, biarlah luka itu berhenti buat Bapak Ibu saja. Jangan membagikan luka itu pada orang lain. Apalagi membalas luka itu pada orang lain. Jangan. Untuk apa? Untuk ini dibarui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu nanti akan menyaksikan, membuktikan sendiri benarkah firman Tuhan ini. Jangan sampai kita berada dalam kondisi yang tidak baru dalam manusia batiniah kita. Seseorang yang terus diperbarui manusia batiniahnya, maka jiwanya, rohnya akan terikat dengan Tuhan. Kenapa? Karena standar satu-satunya kehidupan dia adalah Yesus Tuhan. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melihat, dia akan membandingkan apakah memang ini adalah karakternya Tuhan. Dia tidak akan pernah menyentuh dosa. Berpikir jahat di dalam pikiran saja, dia sudah mulai terganggu. Nggak boleh begini. Nggak boleh begitu. Dia akan terikat, rohnya akan terikat. Bagaimana Allah memakai pikiran dan perasaannya, demikian kita memiliki pikiran dan perasaan Allah. Bersatu rohnya. Wah, itu pengalaman yang hebat Bapak Ibu, pengalaman yang hebat. Sebentar malam ada ibadah ya Ibu Saria. Ada ya. Sebentar malam jika Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan kita sama-sama melihat. Mengikuti ibadah penghiburan dari Tante Melan di Grand Heaven, lantai 10.
Disitulah kita akan melihat sebetulnya kita pun akan berada di situasi yang sama. Hanya tinggal waktu saja. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa yang muda itu paling lama Pak, yang tua-tua dulu Pak, yang rambutnya putih duluan. Enggak bisa, belum tentu. Belum tentu. Bisa saja suatu ketika Pak Kasan lah yang mendoakan saya. Bisa saja, atau sebaliknya saya mendoakan Pak Kasan. Ya biasa saja. Tetapi yang tidak biasa apakah kita diperbarui. Lihat keadaan kita hari ini. Bagaimana perangai kita. Bagaimana keadaan kita. Kita ini sedang hidup di akhir perjalanan sisa hari hidup kita. Kita ini sedang menjalani sisa hari hidup kita. Betul, bukan saya membawakan sesuatu yang pesimistis, bukan. Atau orang yang hilang putus asa, bukan. Kita ini benar, realistis. Kita ini sedang menjalani sisa hari hidup kita. Dan kita tahu berapa, kita tidak tahu berapa sisa harinya. Jadi mumpung masih ada waktu dan kesempatan, mari kita terus diperbarui. Siapa yang memperbarui? Kita. Karena kita lah yang paling tahu keadaan kita. Bagaimana mulut kita, bagaimana jiwa keadaan kita, bagaimana tingkah laku kita. Kitalah yang paling tahu. Kitalah yang paling tahu. Jadi kesempatan pada hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa perjalanan hidup kita pasti ada ujungnya. Baca lagi Bu, ayat yang ke-17. Kita dengar sama-sama yang ke-17. Silakan Bu. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengapa disebut ringan? Kecil, tidak sebanding. Bagaimana tidak ringan dan bagaimana tidak sebanding Bapak Ibu? Bayangkan, manusia hidup tidak lebih daripada 100 tahun. 70-80 tahun sudah selesai. Dibanding dengan selama-lamanya, bukankah itu tidak ternilai? Kecil. Jadi Bapak Ibu jangan bersalah, jangan berdosa, jangan meninggalkan kecemaran dalam hidup ini. Kenapa? Itu ringan, di sini itu ringan. Nanti begitu Bapak Ibu dan saya belum selesai menyelesaikan itu semua, maka di kekalahan jadi berat. Kesalahan kita, dosa, kecemaran kita akan mendakwa kita, akan menjadi bukti yang memberatkan kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai. Tetapi Bapak Ibu jaga hidup baik-baik, tidak berbuat dosa, tidak bercela. Jaga perasaan orang lain, jaga mulut, jaga perilaku dan sebagainya. Jaga 70 tahun, 80 tahun. Nanti begitu Bapak Ibu masuk dalam kekekalan, bertemu dengan Tuhan di keabadian, selama-lamanya. Jadi ringan, bukan 70 tahun dalam kesulitan, jadi ringan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita salah bertaruh. Setiap hari itu kita sebenarnya bertaruh tuh. Bapak Ibu bisa saja marah dengan perlakuan orang lain dan kita merasa punya hak untuk marah karena perlakuan dia. Ya sudahlah. Kecil, nggak apa-apa. Ya. Tuh ketika lagi jalan terus mobil kita ditabrak orang itu. Brak, kita punya sennya sampai lepas begitu. Ya kalau dia bilang terima maaf Pak, ya udah maafkan. Kalau dia tinggal lari gimana Pak? Dikejar. Ribut, berantem, terus saling mengunjukkan siapa diri kita. Perhatikan setiap hari itu kita bertaruh. Jangan sampai salah. Hal itu kecil. Ya Bapak Ibu difitnah misalnya, difitnah. Ya misalnya, tahu nggak tuh dia tuh lariin uang orang. Terus kita makin gede-gedein masalah. Hati sama dia suka lariin uang orang.
Wah terus-terusan tuh, terus dibakar, dibarakan, dibicarakan. Sehingga orang lain tuh jadi asing terhadap dia, jadi takut terhadap dia. Harusnya Bapak Ibu doakan. Bapak Ibu doakan. Kalau Bapak Ibu tahu rahasia seseorang, tugasnya apa? Kalau Bapak Ibu tahu rahasia kejelekan seseorang, itu bukan buat diumbar. Ketika Bapak Ibu tahu kejahatan seseorang, Tuhan mau ngomong begini, aku titip dia sama kamu ya. Jagain dia ya. Tolong dia ya. Biar lewat hidupmu dia berubah ya. Aku jaga dia ya. Itu. Bukan malah dibicarakan, diasingkan dan ditinggalkan. Bukan. Engkau menjadi penjaga bagi jiwa sesamamu. Bagi jiwa saudaramu. Jadi Bapak Ibu tahu kebenaran, bukan sekedar keselamatan diri kita, bukan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bapak Ibu lihat, bagaimana kita selama ini telah salah dalam bertaruh. Kita sering bertaruh untuk tubuh jasmani ini. Tapi kita salah bertaruh untuk tubuh batiniah kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih memiliki masalah yang belum selesai, segeralah selesaikan. Segeralah selesaikan. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Eskalasi perang Gaza dengan Israel telah menarik negara-negara timur masuk di tempat yang sama. Dan kita tahu negara kita condongnya kemana. Pesta demokrasi akan dilakukan bulan depan. 20 hari lebih akan dimulai. Kita berdoa supaya baik-baik saja. Kalau tidak gimana? 2023 telah dinyatakan sebagai banyak peneliti di dunia bahwa 2023 adalah tahun yang paling terpanas sepanjang sejarah bumi. 2023. Bagaimana 2024? Akan lebih panas lagi. Kita dengar namanya istilah pemanasan global. Tapi 2024 bukan pemanasan global, tapi pendidihan global. Oh Tuhan, kita dengar berita ini sukacita. Sukacita, kenapa? Sama dengan Yesus katakan, satu ketika seluruh unsur di muka bumi ini akan terbakar. Yesus sudah bicara. Tidak ada batu di atas batu, sudah berbicara dunia akan ditenggelamkan. Jelas. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan diterbangkan ke langit baru dan bumi yang baru. Saudara dan saya pastikan ada di kloter itu. Saudara dan saya pastikan ada di kelompok terbang pertama yang dientaskan masuk langit baru dan bumi baru itu. Lihat hidupmu hari ini. Lihat keadaanmu hari ini. Jangan menyimpan kemarahan. Jangan menyimpan dosa sekecil pun. Ada yang belum dibereskan, bereskan. Orang-orang yang pernah kita lukai, kita sampaikan, aku minta maaf. Orang-orang yang melukai kita nggak bisa lupa tentang dia. Mulutnya bilang mengasihi, mulutnya bilang mengampuni, tapi ininya belum. Kau masih marah ketika kau lihat wajahnya. Kau murka ketika kau ingat lagi perkataan dia yang memfitnah kita. Kau belum mengampuni, jangan mati dalam keadaan begitu. Hubungan menantu dengan mertua, ayah dan kuat dan orang tua, dengan rekan sahabat dan sebagainya. Ataupun dengan orang-orang yang pernah ada di tempat ini, lalu pindah ke tempat lain. Jangan sampai ada marah di hatimu sedikit pun. Tapi Pak tahu gak Pak, si Anu gini-gini Pak, si Anu begitu-begitu Pak. Dia narik-narik jemaat begitu-begitu lupa. Dengan caranya dia begini-begitu Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya suka dikasih Pak, nih SMS Pak. Ini pelayan kita nih Pak, diundang ke sana, undang ke sini nih Pak. Pindah dari GSK ini dan sebagainya. Enggak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Ini adalah jemaatnya Tuhan. Domba-dombanya Tuhan. Bukan domba-dombanya Bapak Pendeta Kasan. Bukan miliknya Bapak Pendeta Frankie Chong. Bukan juga miliknya Pendeta Erastus Sabdono. Milik Tuhan. Tetapi yang ada di tempat ini, Tuhan katakan apa?
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi kau. Gembalakan domba-dombaku. Kasih makan. Kasih firman yang murni. Kasih firman yang hebat. Firman yang murni akan lahir dari seorang pembicara yang murni. Makanya Pak Kasan dan saya tidak boleh sembarang hidup. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak boleh sembarang hidup. Perkataannya perkataan berkat. Perkataannya dan perkataan hikmat daripada Tuhan. Untuk memberi makan domba-domba di tempat ini. Ini domba-dombanya Tuhan. Tak seorang pun boleh menghaki. Siapapun tidak boleh mengatakan ini milikku, tidak. Jadi apapun yang terjadi terhadap GSKI Rehoboth Pluit, suka-sukanya Tuhan. Jangan suka nyanyi, suka-sukamu Tuhan katanya. Suka-sukamu Tuhan katanya. Katanya. Tetapi ketika suatu keadaan tidak sesuai dengan kita berontak. Kok begini Tuhan? Satu keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kok begini Tuhan? Mulutmu dengan hatimu beda. Mulutmu dengan kelakuanmu beda. Lalu orang-orang begini bisa berani menghadap Tuhan. Wah, saya gak berani berpikir tuh. Orang-orang yang mulut dengan hatinya beda. Mulut dengan perlakuannya beda. Mulut dengan perbuatannya beda. Waduh. Saya rasa kita tidak bisa berdiri dan tahan di hadapan Allah. Bagaimana kenajisan bisa menghampiri kekudusan? Tidak mungkin. Percaya tidak mungkin. Ketika engkau hidup dalam Allah, mengalami Allah setiap waktu, dari sehari ke sehari terus mengalami. Kudus hidupmu nih, kudus terus hidupmu. Lalu ada sesuatu yang barang najis mulai masuk ke dalam pikiran dia. Nggak bisa dia. Nggak usah tenggang-tengking dalam nama Tuhan Yesus, pikiran jorok keluar. Dasar pikiran jorok keluar gitu. Nggak usah. Hidupmu benar, hidupmu kudus. Nggak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu, inilah saya katakan bahwa saya tidak bermaksud mengajari. Apalagi menggurui. Ini benar-benar hanya untuk mengingatkan kita semua. Bahwa manusia punya dua bagian tubuh. Tubuh lahiriah yang akan segera rusak, mati. Tapi ada tubuh batinnya yang tidak bisa rusak. Kekal selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, kekal selama-lamanya dalam sukacita atau kekal selama-lamanya dalam kehinaan? Itu bukan sebuah hal yang otomatis. Itu adalah sebuah pilihan. Dan Bapak Ibu saya ajak untuk memilih yang benar. Bukan memilih ini, bukan. Ya, tetapi memilih untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap gerak hidupmu. Dan kalau Bapak Ibu selesai, maksudnya dipanggil pulang sama Tuhan, ingatin kita, oh surga itu indah, neraka itu mengerikan. Jangan sampai salah pilih. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.